Halo guys, gue Rino, gitaris dari Tremor. Gue Ik, vokal gitar Tremor. Gue Fikal, drummer di Tremor. Kita kedatangan tamu kebesaran nih, tamu kehormatan, wartawan senior dari Rakyat Merdeka. Ini wartawan dari zaman Firaun nih, Bang Amin. Oke, Amin, ya. Erik. Nah, dan Bang Erik, manajer kita. Halo, selamat sore teman-teman semua ya. Sore. Gue barusan lari-lari nih ngejar lo nih. Dan gede, gue ngeri. Iya. Gue langsung aja ya. Gue ini udah mencatat riwayat medisnya mereka nih. Penyakit mereka banyak nih. Gue mulai tahun 2007 gue ngeliat 2007 mereka baru bikin satu album. Ini gila nih band. Harusnya udah bisa kemana-mana. Cuman kayaknya gue ngeliat nih di sini ada udah berapa kali ganti personil, ganti lagi, ada namanya apa nih siapa tuh. Tapi akhirnya gue sendiri karena gue tahu potensi yang ada di Ik, di Rino, di semuanya, artinya gue yakin mereka bisa besar asal mereka punya motivasi lebih ingin bicara lebih logika untuk membesarkan band itu seperti apa ya. Jadi gue sore ini pengen wawancara mereka berdasarkan riwayat medis penyakit dia yang gue lihat kronis banget nih. Sebenarnya udah harus di opnam nih semua. Udah akut ya? Udah akut ya. Sorry. Ini orang besar nih, gue tahu banget nih. Dulu dia di Betrayer ya. Rino masuk tahun berapa, Rin? Di Tremor, 2014 akhir. Oh, gue sendiri 2016 ya. 2016 pertengahan. Gue suka Dik yang nggak datang ya? Iya, kebetulan lagi kalangan dia. Lagi datang bulan. Oh, iya. Ini juga Erik, calon manajernya Tremor. Gue merasa terhormat didatangi calon manajer. Bantu, Bang. Buat bantu ya. Gue pengen ngasih contoh. Gue baca riwayatnya kreator Jerman ya. Jerman, betul. Itu Pedrosa itu berjuang benar-benar habis sendiri sampai sekarang, itu mulai tahun 85. Awalnya 81 deh. 81 ya, 81. Dia berjuang terus, tapi menghasilkan album yang banyak, dan setiap gue lihat tiap 2 tahun yang ngeluarin album. Dan dia kreatif. Kenapa ya nggak seperti itu ya? Padahal gue lihat ya perjalanannya hampir seperti kayak Pedrosa nih. Gue jawab nih. Jawab lah. Jadi gini Bang, dulu 2006 akhir itu gue sempat mundur dari Betrayer. Karena jiwa gue itu di saat itu gue pernah konsultasi sama sharing pendapat sama Tony Q Rastafari. Tony. Ya kan kita namanya musisi, gue harus bisa kemana aja. Jangan ininya cuma di metal doang kalau gue pribadi ya. Karena gue juga butuh sesuatu yang baru lah Bang untuk musik. Oh, sampai satu grup sama Tony? Enggak, jadi kita pas kebetulan ketemu di Bulungan, di situ gue ngobrol soal gue mengundurkan diri dari Betrayer. Dia ngasih support, dia ngasih pokoknya advice ke gue. Coba lo bikin band di luar ini seperti gue, dia bilang gitu, kata Tony itu. Karena gue merasa Rastafari itu bukan bagian dari gue lagi kan. Gue bikin Tony Q Rastafari secara solo. Dia bilang gini, gue yakin suatu saat lo bikin band yang lo tinggalin bakalan habis. Dan itu nyata Bang. Setelah itu lo 2007 gue bikin kan, karena mungkin personilnya
ya belum tidak apa skillnya kurang memadai bisa mengimbangi gue gitu. Skill atau itu? Ya itu juga secara skill juga kurang. Akhirnya gue cut lagi, Betrayer manggil gue lagi. 2008 gue dipanggil lagi, 2009 lah. Akhirnya gue vakuumin ke Tremor karena gue belum bisa mendapatkan personil yang gue pengen gitu. Percuma gue otak jalan sendiri tapi mereka nggak bisa Mendukung lah. Iya, nggak bisa support apa yang gue mau. Perjalanan karir Ya. lo berarti Tremor tahun 2007 setelah gue mundur dari Betrayer, gue bikin di Bogor, gue bikin di Depok, tapi gue ajak orang-orang Bogor beberapa kali manggung, akhirnya selesai karena gue juga namanya musisi, gue juga punya target ya bang. Ya. Gue stop, dipanggil lagi gue ke Betrayer sampai 2012. Betrayer vakum, 2013 gue coba bangkitin lagi. Tremor itu atas support dari Nandi temen yang pernah di bagian dari manajemen juga dulu. Gue bikin dulu, gue Dik, gue ngajak Dik, gue Uus sama Gary Betrayer awalnya. Sempat ngeluarin album? Belum. Nah di saat itu si Dik menanyakan, lo ngebentuk band ini apa sudah siap secara materi lagu? Gue bilang secara buat materi lagu dalam rekaman belum, tapi di otakku udah banyak. Jadi gitu ya, sebenarnya pesimis bang sama gue. Pesimis karena apa? Demo aja nggak ada, mau ngajakin gue. Tapi karena gue bisa meyakini Dikit dan teman-teman itu, jalanlah. Jadi mengundurkan diri 2014. Gue keinget karena Rino pernah di Betrayer juga dulu tahun 2000. Gue suruh balik ke Jakarta. Dari Bali kalau nggak salah. Kaget ya, ini serius nih, serius. Masa gue ngajakin nggak? Walaupun serius sudah bubar ya. Terus Rino waktu dipanggil gimana? Waktu gue itu saat itu kan gue dulu cerita dulu sama teman di Betrayer dari 2000 sampai 2001 ya. Gue keluar secara jem-jem tuh nggak pamit siapa tuh kayak cabut aja kan gila. Kelakuan lo dari dulu. Kelakuan gue. Gue singkat cerita begitu. Pas gue itu ada di Bali itu 2014 gue ditelepon. Bla 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 Rin, ada proyek ini ada kita ngurus lagi lah, gabung lagi. Gue tanya ini serius. Gue bilang oke, gue balik akhir tahun dah. Kalau emang ini serius, dikirimin lah tiket sama si Nandi waktu itu, tiket pesawat. Oh ini serius, baliklah gue ke Jakarta, pulang kampung bahasanya. Berjalan lah Tremor, kita konsep lagu-lagu. Akhirnya keluar lah pertama 2016 tuh EP ya, album EP. Setelah EP keluar, drummer mengundurkan diri Pak. Drummer mengundurkan diri karena sesuatu Dia lah. harus balik ke Bandung. Tinggalnya di Bandung. Dua orang ini Bandung, gue sama Dik tuh orang Bandung. Koma ya. Atau koma betul. Bandnya masih aktif waktu itu. Iya. Dik itu biar ini ya, biar tahu juga Dik itu adik kandung dari basisnya Sahara Bang. Ahmad Subastio. Band rock legend lah. Tuh. Setelah itu Dik ya kita sempat beberapa kali nyoba drummer ya. Betul, additional drummer. Cuman akhirnya Dik punya referensi, direkomendasin. Ada temen gue nih, Pikal. Kenalin 2016. Akhirnya datanglah Pikal, bla bla bla. Manggung lah mulai sama Pikal ya sampai sekarang, dan ini jadi grup solidnya Tremor lah sekarang. Pikal waktu dipanggil Tremor, lo ngeliat apa? Tremor nih hebat. Ya. Secara chemistry memang dari dulu memang gue sempat beraliran dengan band itu thrash metal karena di zaman waktu gue masih di Sulawesi, Sulawesi gue main lagu itu lagu-lagu Megadeth kayak gitu. Jadi ceritanya memang gue sampai bisa masuk ke Tremor itu pada 2015 kemarin. 2016. Ya, dia kenalnya, dia tahu 2015 kemarin itu gue punya band main dari Palu
dapat sempat manggung di daerah Mojokerto. Nah, dan kebetulan si After Koma itu lagi tour se-Jawa Bali. Kalau nggak salah waktu itu. Jadi pas pada saat di Mojokerto itu si After Komanya jadi Westar-nya dan kita jadi bintang tamunya, jadi pembukanya, touring ya? jadi pembukanya. Nah, dan pada saat itu kita satu penginapan setelah habis manggung ngobrol-ngobrol segala macam, dari mana udah nanya. Jadi gue bilang kita dari Palu gitu kan. Ya. Setelah itu udah tukaran nomor handphone segala macam dan kasih demo gitu kan. Nah, dan pada saat itu selang waktu di 2016 gue dengan band yang dulu itu bubar. Akhirnya gue hijrah ke Jakarta. Nah, hijrah ke Jakarta. Tahun 2016 awal. 2016 gue hijrah ke Jakarta. Terus pengen ngeband tapi nggak tahu dengan siapa. Nah, iseng-iseng aja gue kabarin si Dik, gue di Jakarta nih, kalau aja kumpul-kumpul kabar dong. Nah, oh iya siap gitu. 1 minggu kemudian si Dik hubungin, Kal, lu mau ngeband nggak gitu. Mau dong, tapi thrash metal boleh. Ini gue ada band thrash metal, nanti kalaupun latihan gue ajak lu buat main-main gitu kan. Nah, di 2016 itu setelah latihan, berapa kali latihan, dan manggung pertama itu 2016 di acara Kemayoran Sukalamai. Jacklot ya? Ya. Jacklot dulu apa? Jacklot dulu. Ya. Nah, mulai dari situ ada panggung ke panggung, jadi teman-teman udah mulai serak dengan cara main gue sendiri sampai sekarang. Jadi waktu pembuatan album itu tahun 2000. Album yang awal kebangkitan EP itu mulainya 2014 bang, cuman kita nyicil. Jadi Ikal belum ikutan? Belum. Lagi awal kebangkitan belum ngikut. Itu masih uus. Nah, cuman itu kan materinya sama bang, cuma 5 lagu tapi di situ. Nah, pas dia masuk kita lengkapi, gue nambah lagi beberapa lagu yang baru buat lengkapi jadi 9. Pas peresmian gue masuk ya, langsung bikin album tuh. Jadi 9 lagu. satu album tuh 9 lagu ya? 9. Iya. 9 lagu. Penguasa ya. Penguasa. Lalu terus album itu akhirnya gimana kondisinya, keadaannya? Beredar atau Ya diedarin sama Tim Dimensi. belum ketemu sama manajer? Udah waktu itu langsung Adi. kontrak sama Adi langsung. Sama Tim Adi Dimensi. Adi betul. Ya, bekas orang Emotion ya? Iya. Sony Music. Emotion ya. Lalu kayaknya kelihatannya nggak cocokan gitu ya? Ya dalam segi hal kerjasama mungkin dalam job tidak sinkron lah. Ya. Poinnya ini nggak ada progresnya, ini nggak ada. Nah, mungkin Adi lompatannya terlalu jauh ya. Dia begitu keluar dari dunia industri Kan, nah ini Dia- indie lihat kan. dia nggak menguasai, Beda cuman nih. kayaknya kayak proyek coba-coba. Jadi akhirnya mereka terbengkalai. Itu udah benar. Lalu Erik, kalau memang ingin menjadi manajernya Tremor, apa ini dipanggil sama anak-anak, apa memang lo ada kemauan ingin menangani sebuah band thrash metal, dan apakah band thrash metal ada kebayang nggak sih lo ngejual band ini susah? Jadi gini bang, gue cerita dulu dari awal nih ya. Gue akhirnya jadi tahu Tremor itu kan sebenarnya karena gue kenal sama Rino. Rino itu secara tidak sengaja gue kenal karena gue tuh domisili sebenarnya Sentul. Ya toh? Dan gue punya bisnis, ya gue punya kantor, gue punya perusahaan. Tinggallah di Jakarta, dan sama sekali tidak ada hubungannya sama musik. Gue itu bisnis di konsultan, ngurusin klaim asuransi kapal, muatan, semua lah yang berkaitan dengan hal-hal
kemaritiman. Nah, di perjalanan gue ketemu Rino, kita banyak cerita nih. Rin, lu anak band? Iya bang, gue punya band Tremor. Bagus dong, gitu loh. Basic lu apa? Itu yang gue tanya dulu. Oh, gue dulu kuliah di KJ dan musik, gitu lah. Dulu kenal itu bukan sebagai pemain ya? Bukan, awalnya bukan. Jadi itu pertama, loh, basicnya dia udah ada dong, gitu loh. As a player ya, dalam hal ini gitar. Panjang cerita segala macam, barulah kemudian ada sedikit enggak, apa namanya, ada sesuatu yang salah di grup bandnya, dalam artian salah manajemen. Mereka sudah bilang punya album dari EP kemudian full album, which is sudah terlihat dong karya ya, punya manajer yang manajemen mereka, harusnya on track dong, ya kan? Gua dengar lagu-lagunya mereka segala macam, skill mereka, gitu, kreativitas mereka tumpahin di situ. Loh, ini jualan bagus mestinya, ya dong. Skill punya, kreativitas ada. Mereka sudah pernah manggung kemana-mana, termasuk sudah ke Malaysia. Itu kan suatu hal juga yang orang grup band lain juga nggak mungkin, nggak akan bisa sampai seperti itu tahap dalam waktu sekian periode kan. Loh, sekarang apa kegiatan? Vakum bang. Pertanyaan dong, lu punya ibaratnya dagangan bagus, kenapa vakum? Nggak punya fanbase? Ada. Loh, kenapa? Gitu. Oke, album, jualan album, biarlah. Oke, harusnya kerja manajer. Tapi off air lu apa? Nggak ada bang. 4 tahun terakhir kalau nggak salah dari cerita itu tidak ada manggung. Itu pertama. Lu kenapa Tapi sih? memang basic itu lo ada basic suka sama musik. Oh, kalau musik ya? Kalau musik ya? Dan menguasai instrumen juga. Instrumen belajar. Gitar dia gitaris blues ini, Bang Erik. Gua dari dimulai SMP karena keluarga itu kan musik Lo suka semua. ya? Lo suka Gua juga? suka. Ya gua edik ke musik. Lalu gimana? Ditawarin Rino atau lo menawarkan diri? Bukan. Jadi gue bilang, Rin, gue pengen ketemu dong sama personel yang lain, gitu loh. Paling tidak kan gue harus kenal dulu, gak hanya Rino. Tremor kan berempat. Nah, dikenalin lah. Baru beberapa waktu yang lalu, nggak lama. Kenal sama Fikal, Belum lama. Naik, ketemu sama Dik, gitu kan. Jadi kan kita semakin tahu, kita ngobrol. Ini chemistry dulu. Dari mereka luar biasa dari obrolan itu. Jadi selain bermusik, mereka tuh punya talenta lain loh. Fikal itu menguasai hal-hal yang berbau media sosial. Gitu. Lihat aja equipment-nya aja udah lengkap banget. Gitu. Iik dia punya semua network di dunia musik. Rino begitu juga. Gitu. Dik juga dia malah sekarang juga terjun ke dunia hal yang dalam tanda kutip berbau IO. Kurang apa mereka? Manajemen aja bermusik bagus, di luar itu mereka punya nilai plus. Harusnya mereka bisa dong jauh lebih bagus daripada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak nawarkan ini, saya bilang, loh harusnya kalian bisa lebih besar dong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun manajer kalian lamban, saya malah balikin ke mereka dulu. Kalian sebenarnya bisa mengurus diri sendiri. Network ada, itu punya mengelola fanbase, mereka mengerti. Kreativitas sudah banyak. Yang saya dengar dari ini ada konsep lagu dari II, bagaimana nanti mereka nanti aransemen. Rino sudah punya ini, apalagi bang ini. Terus
setelah lo ngobrol-ngobrol sama anak-anak, terpikir nggak ini band kan lo bilang tadi ada semua ya, Iya, ada persis. mereka punya kemampuan masing-masing. Terpikir nggak lo akan membuat mereka seperti apa? Bukan membuat, gua kepikiran adalah lo harusnya besar. Gitu dong, dari orang luar nih, lo harusnya besar. Itu motivasi. Oh, iya, paham. Iya toh, gua bilang, kenapa manajer lu tidak melihat itu? Iya dong. Ya artinya gini, pertanyaan gua, begitu lo ngeliat anak-anak dan kemampuan mereka bagus, baik, lo terpikir nggak ini band asik kali ya gue gini-giniin gitu, asik kali gue bertak-atik, pikir Ada selintas, cuman gue juga harus tahu diri bang. Gue bukan di industri musik. Kalau di industri lain mungkin gue akan bisa lebih. sama aja, lo kan orang pemasaran pasti tahu lah Iya. cara dagang. Paham. Tetapi kan dunia industri musik ini kan sedikit unik. Tidak seperti bisnis-bisnis, apalagi bisnis real. Lo dunia dagang gampang, ada barang, ada tempat yang bisa pasarin. Ya kan gini kan, musik kan tidak. Urusannya selera segala macam. Gaib nih ya. Persis. Yang lu jual kan karya yang tidak terlihat. Ya, itu harus gue sadari dulu, gitu loh. Tetapi karena saking gatelnya, gitu loh, barang bagus, tapi lu nggak jual atau lu salah jual mungkin, gitu. Lu ini emas lu jual di pasar tempe nggak akan laku. Gitu. Nah kalau misalnya nanti mereka dengan segala keterbatasan saya nih ya, mereka bilang bang, coba deh, artinya atur gue deh, gimana caranya supaya bisa besar dengan semua pengalaman lu dengan ini, dan kemudian kalau nanti apa yang bisa orang-orang lain bantu, sama-sama ngebangun Tremor lagi, oke, gue mau. Gimana kalau Erik? Banyak. Erik Bang Erik jadi manajer kita. Terima lah kalau buat ini lah. itu ya. Nganggur lah. Jadi gini, Bang Amin ya. Sebenarnya Tremor ini ngebutuhin seorang manajer yang mumpuni ya, yang paham lah harus bagaimana. Dan di sini kita semua ngeliat Bang Erik lah sosok yang tepat. Makanya kenapa kita sampai 2 kali sama sekarang kan ngobrol, karena antusias kita pengen itu Bang Erik jadi manajer kita gitu loh. Tapi semua kan berbalik ke Bang Erik sendiri gitu Bang. Oke, kalau memang mereka sudah setuju, apa langkah pertama Erik yang akan melakukan untuk Tremor ini? Gue pikir sih harus internal dulu, ke dalam, gitu. Karena ibaratnya gini, ini produk yang harus gue pasarin, produknya tuh harus best of the best, harus dong, gitu loh. Lo gue lihat bagus, sekarang kalau gue tangani, lo harus jauh lebih baik, itu dulu, gitu. Komitmen mereka, gitu. Balik lagi mau berapa lama, ke depan mau apa, supaya nanti ke depan gua harus atur bisnis plan-nya dong. Bisnis plan seperti apa, secara ini kontrak juga gua mesti harus siapin apa yang mau dilakukan. Belum lagi sekarang situasinya agak sedikit berbeda. Pandemik nih. Sekarang lagi pandemik juga bukan berarti menghilangkan peluang. Even pandemik pun harusnya itu menjadi suatu peluang. Tetap ada celah ya. Iya. Tapi pada akhirnya kan sebuah band itu harus menangani band itu kan harus seperti menangani perusahaan, dan wilayahnya harus dibeda-bedakan sih. Artinya wilayahnya produser apa sih? Dia berpromosi, berproduksi. Wilayah manajer apa sih? Dia ngatur panggung, nyari duit. Oh, desk jobnya nih. Nah, lalu wilayahnya anak band apa sih? Ya, latihan, lagu, panggung,
nyari job tugas manajer Iya. lah. Kalau memang mereka dapat Iya. harus langsung sana, Iya. nggak boleh kerja lagi. Betul. Jadi wilayah itu harus dibagi-bagi. Iya. Kalau lu nanya uang berapa, lu salah. Karena itu wilayah. Kalau dia ikut campur lagu lo, untuk lu manggung senang lagu bener itu wilayah. Pemusik, Iya, salah. bayarnya ya. Produser juga begitu, ngatur. Jadi wilayah itu kalau nggak bubar ini. Jadi wilayahnya dulu kan. Iya. Jadi ini pertanyaan udah terakhir buat gue, cuman gue sendiri dari perbincangan kita ini, gue yakin Tremor ini bisa akan menjadi besar asal kebersamaannya itu tetap dijaga dan berpikir bareng-bareng bagaimana mengedepankan band ini dan apa namanya bikin terobosan manuver yang cantik lah. Jangan, gue tuh paling gak suka sama anak band yang bilang kita mengalir aja, itu nggak punya otak. Itu bahasa orang bego ya. Orang bego cuma Apalagi cuman mikir-mikir tahu tolong like band kecil kami, nggak suka tuh. Iya. Nggak demen tuh. Jadi wawancara gue mungkin sampai sini aja dan gue terima kasih banget. Sama-sama, Bisa ketemu, sama-sama. ada ketemu band besar kayak gini loh sama Manu. Ini kehormatan juga buat kawan-kawan mewakili. Walaupun saya Iya, benar, bukan ya, secara benar. official bahwa saya adalah manajer, tapi sebagai teman, sebagai abang-abangannya mereka, gitu loh. Support. Dan saya terima kasih banyak. Ini support yang secara langsung kemudian bisa didengar oleh mereka, gitu. Ya mudah-mudahan juga dengan pertemuan kita ini besok-besok juga bisa membuat mereka menjadi lebih kreatif, punya apa sih yang mereka, ide-ide yang ada di kepala mereka, mereka bisa eksekusi ya untuk kebesaran nama Tremor. Ya. Dan Bang Amin juga tetap kita minta sebagai abang-abangan kita di sini tetap Bantu kita lah. memonitor perkembangan, memberikan inputan-inputan yang positif buat mereka, terutama saya. Kalaupun nanti saya dipercaya oleh mereka menjadi manajer, saya tetap akan belajar dari siapapun, dan Bang Amin juga tolong jangan segan-segan mengajari saya yang saya masih awam di dunia. Di rumah ada papan tulis, kamu belajar aja sama gue. Ada. Kita zooming juga nanti saya catat. Ayo loh. Iya. Thank you ya Bang ya. Terima kasih banyak. Bang, tutup lah. Oke, kita tutup ya. Makasih Bang Amin udah datang ya. Bang Erik. Oke, semuanya wawancara udah selesai. Makasih buat Bang Amin, Bang Erik yang udah datang buat Tremor. Oke, Tremor will trash you all.